Sebelum kita mulai ibadah kita, kami minta adik-adik maju aja ke depan. Maju sayang, ini banyak kosong. Dek, tolong diisi kursi yang kosong lah. Ayo, ayo. Halo, halo. Gimana? Maju aja sayang. Baik, mari kita sama-sama menenangkan hati biar kita masuk sesi ibadah kita sore ini. Sebelum kita masuk, mari berdoa dan bersaat teduh di dalam hati masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin. Kita angkat satu pujian, Rumah Doamu.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menembus Yakub hambanya. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab Yudas 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat satu pujian lagi, semua yang letih lesu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat satu pujian lagi, doa mengubah segala sesuatu.
marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang terambil dari kitab Yunus 2 dari ayat 1 hingga ayat 10. Marilah kita membaca secara bergantian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya, dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang kaya aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, kalau terusir aku dari hadapan mata-Mu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengupung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar-dasar gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan sesungguhnya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat Minggu tanggal 14 Mei 2023. 1 Romawi nama minggu. Hari ini Minggu tanggal 14 Mei 2023 adalah Minggu Rogate dengan topik minggu berdoa dan mengucap syukur. 2 Romawi pelayan ibadah kebaktian minggu. Pelayan ibadah hari ini Minggu tanggal 14 Mei 2023 dapat dilihat dalam warta. 3 Romawi berita dan pengumuman. Yang pertama, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, jemaat kita akan mengadakan ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 6.30 WIB dan 10 WIB. Yang kedua, lepas CD khusus. Pada hari ini, Minggu, tanggal 14 Mei 2023, pada ibadah Minggu pukul 10 WIB, gereja kita telah melaksanakan pengukuhan pelajar CD khusus sebanyak 2 orang, yaitu 2 perempuan. Yang ketiga, pertanggiangan wilayah. Untuk di hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, dimulai pukul 20 WIB. Yang pertama, wilayah Yerusalem di keluarga Nyonya Sitanggang Boru Sitohang di Kafling Harapan Jaya Blok C nomor 42. Yang kedua, wilayah Kanaan di keluarga TD Tinambunan Boru Panjaitan di Aula Gereja. Yang ketiga, wilayah Galilea di keluarga Sintua R. Pardosi Boru Situmorang di Perum Bumi Berlian Sejahtera 3 Blok A nomor 19. Yang keempat, wilayah Judea di keluarga S. Nababan Boru Tampu Bolon di Perumahan Pesona Anggrek Harapan Blok B 15 nomor 12. Yang kelima, wilayah Sion di keluarga A. Simbolon Boru Sitinjak di Jalan Perintis 5 RT 9 RW 17 Bulak Sentul. Di hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dimulai pukul 20 WIB. Wilayah Bethlehem di keluarga H. Sirait Boru Sitompul di Kafling Rau Bugel Jalan Famili 2 nomor 50 RT 1 RW 10. Di wilayah Hermon di keluarga P. Sinaga Boru Sirait di Perum Bintang Metropol Blok A2 nomor 19. Wilayah Jetun di keluarga Nyonya Sintua P. Nenggolan Boru Silaban di Jalan Segarawana 1 nomor 27 Harapan Jaya. Wilayah Efrata di keluarga Nyonya Sinaga Boru Siregar di Rawapasung. Wilayah Nazaret di keluarga Hatambunan Boru Sinaga di Perum Taman Titian Indah Blok J5 nomor 11. Yang keempat, kebaktian bulanan pemuda remaja atau Naposo Bulung. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 18 WIB bertempat di rumah Brian Sitinjak dan Starion Tarigan di Asipa Green Townhouse Blok A4 nomor 16. Remaja atau Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya akan mengadakan kebaktian bulanan dengan tema Build a Solid Foundation in Christ dari Ibrani 11 ayat 6. Untuk itu diharapkan remaja dan Naposo HKBP Harapan Jaya dari SMP kelas 1 sampai dengan belum menikah diharapkan untuk hadir di kebaktian bulanan tersebut. 4 Romawi keuangan. Laporan keuangan gereja dapat kita lihat di warta.
Saldo kas keuangan gereja posisi pertanggal 14 Mei 2023, huria dan diakoni sebesar Rp275.318.242, pusat sebesar Rp5.810.750, pembangunan dan perawatan sebesar Rp133.829.410, transitoria sebesar Rp3.725.000, sarana jalan dan parkir sebesar Rp101.596.200. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini, yaitu iuran, ucapan syukur, perpuluhan, janji iman, dan yang lain-lainnya. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. 5 Romawi ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 33 orang. Para halado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah waktu jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Lagu pujian vokal grup dari anak-anak belajar sidik.
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang percaya kepada Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, yaitu dalam Perjanjian Baru, Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 7. Ibu bapak, saudara-saudari, saya akan bacakan bagi kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita terlahir mulai dari kecil di tengah-tengah lingkungan gereja yang tergolong Protestan dan secara khusus HKBP, ada lagu yang sangat melekat kepada jemaat mulai dari kecil sampai tua yang diajarkan oleh para bapak-bapak gereja, terlebih Martin Luther, yang berjudul Met. Ini belajar sendiri apa enggak diajari orang tua? Biasanya mulai di kandungan itu udah dinyanyikan. Bahkan ketika lahir mulai 0 bulan, masuk sekolah minggu, lagu ini selalu diajarkan untuk kita. Met awon, ban ias rohakon, sasadahu Yesus, dongaku toto. Yang artinya, aku ini begitu kecil, tetapi engkau Tuhan, hanya kau temanku, engkau yang besar. Amin. Ini adalah teologi yang mendasar bagi kehidupan orang percaya, bahwa hidup kita harus menyadari kehidupan kita ini adalah hidup seperti anak kecil yang tidak boleh menganggap dirinya besar, yang tidak boleh menganggap dirinya terhormat, yang tidak boleh menganggap dirinya lebih dari siapapun juga. Karena apapun, ketika kita menganggap diri kita besar, karena kita menganggap lebih terhormat dan lain sebagainya, hubungan
persekutuan kita akan terganggu. Hubungan persekutuan kita tidak akan harmonis. Nah, itu yang terjadi dalam Filipi 4 ayat 1-7 ini, antara dua perempuan yang percaya kepada Kristus dalam memberitakan firman Tuhan yang bernama Eudia dan Sintika. Mereka sama-sama percaya kepada Tuhan. Mereka sama-sama pemberita firman Tuhan yang bergender perempuan. Tetapi ada perbedaan yang mendasar dalam kehidupan mereka. Ada hal-hal yang membuat mereka tidak klop, membuat mereka berselisih paham. Padahal sekali lagi, orang yang percaya kepada Kristus, pemberita firman Tuhan, sesama perempuan, tetapi bertengkar. Ada sesuatu yang tidak klop. Kemungkinan besar yaitu ada salah satu dari mereka menganggap paling benar dan yang lain salah. Ada yang menganggap lebih besar dan yang lain lebih kecil. Apapun alasannya, ketika ada orang menganggap dirinya lebih besar dan ada yang dianggap lebih kecil, persekutuannya akan tidak harmonis. Akan ada pertentangan dan pergolakan. Maka Paulus dalam surat Filipi, walaupun dia masih di penjara, dia menasihati kedua pemberita firman Tuhan itu untuk sehati sepikir. Karena apa? Sehati sepikir jika antara individu A dan B, jika antara Eudonia dan Sintike hanya mengandalkan pikirannya saja, tidak akan klop, tidak akan sehati sepikir. Tetapi sehati sepikirlah di dalam Tuhan. Jadi pengikat persekutuan mereka, pengikat dalam persaudaraan mereka yang boleh mempertemukan dan mengikat mereka hanya Tuhan. Porosnya adalah Tuhan. Dan teologi yang pertama tadi, buku ND itu, Mehmet Awon, sangat benar. Akui dirimu kecil di hadapan Tuhan, hanya Dia yang maha besar. Kita harus sama-sama duduk di hadapan Tuhan sebagai umat pilihannya. Untuk itu, pemuda-pemudi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Minggu Rogate ini, Paulus juga mengajarkan ke jemaat Filipi bahwa supaya persekutuanmu boleh berjalan dengan baik, boleh sehati sepikir, hidupmu harus saling peduli. Itu yang dikatakan di ayat 3 dan 4. Kita harus memperhatikan apapun yang mendukung segala pemberitaan firman Tuhan, persekutuan-persekutuan, kamu harus selalu mensupport dan mendukung itu. Kemudian dikatakan, jika kamu mau sehati sepikir di dalam Tuhan, mau mendukung di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan, di dalam mendukung persekutuan yang harmonis, kamu akan menemui kata bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang artinya bersukacita dalam kehidupan orang percaya adalah ketika dia mampu memperjuangkan firman dan memperjuangkan pemberitaan firman Tuhan itu sendiri. Ido lasni rohani halak naporsea. Sukacita itu tidak semata-mata ketika kita memperoleh sesuatu dalam kehidupan kita. Sukacita itu bukan semata-mata ketika kita
mendapatkan hasil yang seturut dengan pemikiran kita. Tetapi bersukacita itu adalah ketika mereka mau tunduk kepada firman Tuhan, ketika mereka mau berjuang untuk kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, sukacitanya akan diam bersama Dia. Lah itu, ketika kita mau bersukacita di dalam Tuhan, tundukkan hatimu di dalam firman Tuhan. Yang berikut jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita bersukacita, dan sekali lagi bersukacita, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pemikiranmu, ketulusanmu, keikhlasanmu, tunjukkanlah di dalam kehidupanmu. Maka di ayat berikut dikatakan, tunjukkanlah segala kebaikan yang ada dalam hidupmu. Artinya bukan mengatakan apa-apa saja kebaikanmu kamu upload di Instagram, kamu upload di Twitter, kamu upload di Facebook, kamu upload di YouTube dan media sosial lainnya. Tetapi yang dimaksudkan tunjukkan itu jelas terlihat di dalam kepribadianmu sehari-hari. Cara bertutur kata, cara berpakaian, cara beribadah, cara berdoa, cara bekerja, cara menjalin hubungan dan lain sebagainya. Tunjukkanlah itu semua. Karena apa? Tuhan itu sudah dekat. Tuhan itu sudah dekat. Dan kemudian dikatakan, walaupun ketika kamu menunjukkan semua itu apa adanya hati dan pikiran saudara, itu secara umum yang diberitakan oleh firman Tuhan ini. Tentu ada pertanyaan, kenapa nats ini dihubungkan dengan nama Minggu Rogate yang artinya berdoa? Karena apapun kehidupan orang percaya tidak boleh dipisahkan, dia orang percaya, dia juga harus menjadi pendoa. Gak mungkin dia orang percaya tetapi dia tidak pendoa, gak mungkin itu. Karena apa? Karakter atau ciri-ciri orang percaya adalah terlihat bagaimana dia berdoa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah doa itu? Doa adalah ungkapan kita naikkan kepada Tuhan Allah. Doa itu tidak sebatas kata-kata indah. Doa itu tidak sebatas seperti mantra simsalabim. Tetapi doa itu apa yang ada dalam hatimu, apa pergumulanmu, apa harapanmu, apa cita-citamu, curahkan, naikkan ke hadirat Tuhan. Tidak boleh bohong-bohong, gak boleh tanggung-tanggung. Semua. Doa itu juga adalah merupakan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Kenapa menjadi kekuatan? Karena di dalam doa itu kita terlihat mengenal diri kita begitu kecil di dalam dunia ini, tetapi Allah yang kamu percaya itu begitu besar kuasanya. Satu kamu minta kepada Tuhan, 10.000 Tuhan berikan kepadamu. Persoalannya ketika kamu meminta satu, itu belum dikabulkan, 10.000 yang sudah dikabulkan tidak pernah kamu hitung, tidak pernah kamu renungkan dan kamu saksikan dalam kehidupanmu. Nah itu pergumulan kita saat ini. Cenderung jika saya berdoa meminta ini, biarlah langsung terjadi. Tetapi kita lupa, satu kita minta, 10.000 diberikan Tuhan kepadamu. Buah doamu, pakaianmu bagus deh. Buah doamu,
handphonemu sekarang masih pelajar udah ada iPhone, penghasilanmu nggak ada. Buah doamu, anak-anak sekolah di sekolah yang belum bonafit, kamu sudah sekolah di bonafit, dan lain sebagainya. Lah itu mari kita renungkan, jangan karena hanya satu permohonan doa yang belum dikabulkan, beribu atau berpuluh ribu doa yang sudah kita naikkan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi doa itu lebih ditekankan dalam dua hal. Di samping dia ungkapan dari hati yang paling dalam, tetapi ada dua hal yang diperhatikan. Doa itu harus memiliki intensitas atau pertemuan yang banyak kepada Tuhan. Gak boleh berdoa hari Minggu untuk memborong hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bahkan sampai tahun 2024. Gak boleh. Tuhan berkati kami hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Gak boleh. Setiap hari kamu harus pelihara komunikasimu kepada Tuhan. Itu yang dikatakan, perhatikan, rawat intensitasmu dalam berdoa. Karena apa? Hari-hari ini jahat. Karena apa? Besok kamu tidak pernah tahu seperti apa hidupmu. Harus kamu serahkan kepada Tuhan melalui doa. Kemudian ketika kita sudah merawat, memperhatikan, menghidupi intensitas kita berdoa kepada Tuhan, perhatikan keberlanjutannya. Perhatikan tahap-tahap berikutnya dalam kehidupanmu. Jangan pernah seperti seorang anak ketika dia butuh sesuatu kepada orang tuanya, "Mak, tolong berikan uang 15 juta untuk beli handphone baru." Nah, ketika dikasih, terus kamu kabur, gak kelihatan. Dicari-cari gak kelihatan. Datang kedua kali, "Mak, berikan aku uang 2,5 juta untuk beli sepatu." Diberikan, habis itu kabur. Panggil-panggil, dicari-cari gak kelihatan. Orang tuamu marah gak? Marah. Murka. Marimas. Begitu juga kita kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami kesehatan. Sesudah sembuh, kabur. Tuhan, berikan aku rezeki. Setelah diberikan rezeki, cari-cari, kabur. Tuhan, berikan aku jodoh. Ketika dikasih jodoh, cari-cari entah kemana. Lah itulah perjalanan hidup orang percaya. Maka harus diperlukan kontinuitas, keberlanjutan hubunganmu. Ketika kamu memohon, kamu melihat diberikan. Ketika kamu memohon, kamu juga dilihat dalam setiap perjalanan kehidupanmu, dalam doa-doa. Jangan cuma nyanyi, doa orang benar. Gak cukup. Itu harus berjalan. Itu harus berlanjut. Karena itu hubungan intimmu. Karena itu hubungan pribadimu bersama Tuhan yang sungguh besar. Tuhan yang sungguh dahsyat. Yang memberikan apa yang tidak kamu minta. Bayangkan, apa yang tidak kamu minta diberikan. Belemma napi nangdom, apalagi yang kau minta, dia akan mampu memberikan itu. Tetapi imanmu harus selalu melihat intensitasnya dan keberlanjutannya dalam hubungan dengan Tuhan melalui doa. Maka untuk itu, inang amang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ketika kita merawat intensitasnya, ketika kita merawat keberlanjutan hubungan kita kepada Tuhan, bagaimana karakter, perangai yang kita hidupi sebagai orang yang mau berdoa dan memohon kepada Tuhan. Yang pertama adalah kembali ke pembukaan khotbah. Ingat, dirimu tidak siapa-siapa jika bukan Tuhan yang datang mencintaimu, mengasihimu, dan mengangkatmu menjadi anak-Nya. Ingat, isi au Tuhan, aut suadong, anakmu Tuhan Yesus Kristus, roh tu portibio. Siapa aku ini Tuhan? Itu yang pertama yang harus kamu kenal dalam kehidupanmu. Kemudian kita harus mau menghitung besarnya kasih Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita harus mampu untuk itu. Kita memiliki orang tua, kita memiliki kaki, kita masih sehat, kita punya mata, kita punya telinga, masih bisa mendengar. Semua apa-apa saja hal-hal kecil dalam kehidupanmu, kamu harus mampu menghitung atau mengenal itu, bahwa itu semata kasih Tuhan kepadamu. Yang berikut, kamu harus tahu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal kamu secara utuh. Yang mengenal kamu secara utuh hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan. Buktinya, Perguru Malua, kalian dengarkan khotbah bukan ngobrol. Apakah kamu pernah melihat tulang punggungmu jika bukan tanpa cermin? Kamu tidak pernah mengenal dirimu seutuhnya. Apakah kamu pernah melihat di lututmu ada garis-garis dan pori-pori? Tuhan mengenal kamu seutuhnya. Kamu harus tahu itu. Gak ada yang ditutupi. Tuhan mengenal. Maka yang berikut, dalam berdoa ketika kamu tahu Tuhan mengenalmu, Tuhan datang menyayangimu, maka kamu harus teguh di dalam iman. Itu yang dikatakan di ayat 1 dalam khotbah kita. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudaraku, saudaraku yang kekasih. Bahasa Batakna, pos roham di tangyangmu. Percaya dan yakinlah dalam doamu. Karena apa? Tuhan mampu dan berkuasa atas segala hidupmu. Tuhan mampu dan berkuasa atas segala hidupmu. Kemudian yang berikut, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam berdoa, Tuhan tidak pernah suka kepada orang yang berdoanya lama, sombong, mengangkat-angkat orang dalam doanya. Tuhan tidak pernah suka kepada orang yang dia berdoa khusyuk tetapi kerjaannya tidur, rebahan, gak mau kerja. Tuhan tidak pernah suka itu. Maka ada istilah yang sungguh sangat mendarat dalam kehidupan kita, ora et labora. Tuhan gak pernah suka, kamu berdoa terus tapi gak bekerja. Maka Paulus juga dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hei, kamu harus mengerjakan keselamatanmu. Kamu harus menjalani kehidupanmu, kamu harus bergerak, harus bekerja. Doakan, kerjakan, kerjakan dan doakan. Karena apa? Enggak mungkin Tuhan mengiyakan doamu. Tuhan berikan aku pekerjaan, lamaranmu saja enggak pernah kamu kirim. Tuhan berikan aku bla 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 bla, kamu sendiri enggak pernah mengerjakan apa yang kamu hidupi. Maka dari sikap-sikap beberapa ada 6 poin tadi,
di mana yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita? Apakah kita yakin Tuhan itu sanggup berkuasa menjawab doa-doamu? Apakah kamu yakin dalam doamu? Apakah kamu pernah mengerjakan doa-doamu dalam kehidupanmu? Apakah kamu pernah berdoa hanya mengangkat Tuhan saja tetapi kamu tidak mengimaninya? Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidupmu selalu merendahkan dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Jadi doa itu bukan mantra. Doa itu bukan mantra. Doa itu bukan simsalabim. Ketika kamu berdoa, ketika kamu memanggil orang berdoa itu menjadi atau terkabulkan. Tidak. Dalam hidup ini tidak ada satu orang pun pendoa ulung atau pendoa sejati. Ketika dia berdoa dikabulkan, nggak ada itu. Bohong itu, cuman di layar kaca itu. Secara fisik nggak ada seorang pun ketika dia dinobatkan menjadi pendoa ulung. Bahkan pejabat-pejabat gereja, bahkan orang-orang yang sudah dituakan di gereja, nggak ada itu. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Semua hak untuk berdoa diberikan kepada semua orang-orang percaya. Setiap kebutuhan orang-orang percaya juga harus hadir melalui Tuhan yang satu itu. Jadi gak usah capek-capek, sekarang kerjakan evaluasi cara hidupmu, spiritualmu untuk berdoa kepada Tuhan, memohon, mengucap syukur. Karena itulah evaluasi kita menjalani hari-hari ini. Saudara-saudari, kiranya firman ini menguatkanmu menjadi orang yang tidak pernah lepas dari doa dan mengerjakan doamu. Supaya apa? Sukacita di dalam Tuhan itu selalu diam bersamamu. Supaya apa? Damai Tuhan itulah yang menguasai dan menguatkan hati dan pikiran saudara. Ketika apapun persoalan dalam kehidupanmu, kamu tidak pernah kehilangan sukacita karena Tuhan itu selalu tahu apa yang perlu dalam hidup. Apalagi jika kita ada yang sakit menahun, sakitnya parah. Amang, Inang, saudara-saudari, jangan pernah sakitmu itu mengambil rasa sukacitamu sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika penyakit itu mengambil rasa sukacitamu, sungguh-sungguh sangat malang kehidupan kita. Beido, amar sahi tiba, merubat arga, berobat ke tempat-tempat mahal. Toh kita tidak bersukacita, apakah kita tidak menjadi berduka? Padahal kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa itu tahu persis apa perjalanan hidup kita. Maka jangan pernah apapun yang mengambil rasa sukacitamu, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh berkuasa di dalam kehidupan kami. Segala kebutuhan, segala kehidupan kami, Engkau tahu. Untuk itu kami mohon kepada Tuhan. Kiranya Roh-Mu selalu diam bersama kami, supaya kami tetap percaya dan teguh bahwa Tuhan memperhatikan kami. Tuhan tahu apa yang kami inginkan dalam kehidupan. Ajar kami untuk hidup selalu rendah hati. Ajar kami untuk hidup selalu bersyukur. Ajar kami untuk tetap memohon akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu ini di dalam setiap pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka. Biarlah mereka hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan tidak ada apapun yang boleh merenggut rasa sukacita mereka di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan sudah datang melalui Yesus Kristus untuk hidup kami semua di dunia ini.
biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah hidup kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati setiap program gereja-Mu ini Tuhan, terlebih para pemuda-pemudi Naposo Bulung di gereja ini yang akan berencana melaksanakan parheheon. Biarlah setiap Naposo semakin mendekatkan diri akan pelayanan-pelayanan kerajaan Tuhan melalui HKBP Harapan Jaya. Semakin mendekatkan diri untuk belajar bersekutu antara sesama, terlebih kepada Tuhan. Biarlah setiap panitia berjuang, berlelah-lelah, merangkai acara itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga mendoakan banyak harapan dan cita-cita kami. Ajarlah kami untuk menggapai itu dengan semangat yang baru setiap hari. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita bernyanyi. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Manginang, saudara-saudari, kami segenap Perhalado dan yang melayani dalam kebaktian sore ini mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Horas. Narijo, selamat hari Minggu. Horas.